Ang Lee. Menurutku sendiri ini salah satu direktur yang menurutku itu paling unik di antara direktur-direktur lain nih. Ang Lee sendiri dia adalah kelahiran dari Taiwan dan lahir pada tanggal 23 Oktober 1954. Dia telah 2 kali memenangkan penghargaan Oscar dalam kategori sutradara terbaik. Dan masing-masing untuk filmnya sendiri sudah ada banyak. Di antaranya yaitu Sense and Sensibility, Counting Tiger, Hidden Dragon, dan juga yang pasti kita kenal sendiri adalah Hulk yang ada pada tahun 2003, Brokeback Mountain, dan yang paling utama adalah film yang bertengger pada tahun 2010 dan sampai 2012-an, yaitu Life of Pi, yang dimana cerita ini tentang kepercayaan. Pengembangan karakter yang dilakukan oleh Ang Lee sendiri juga lumayan bagus menurut saya. Dari skala yang saya lihat sendiri, si Ang Lee ini bakal membuat karakter mulai dari bawah, yaitu yang dimaksud dari bawah ini adalah dari yang paling lemah, tidak bisa apa-apa, yang kemudian nanti dia akan menjadi kuat dan bisa melakukan segala hal, atau bisa simpelnya sih dia bisa menghadapi masalah yang ada di depannya. Dan ini juga sudah terpakai dalam filmnya yaitu The Hulk, yang dimana Bruce Banner ini awalnya hanyalah manusia biasa di depan orang-orang. Kemudian ketika dia nanti marah, dia bakal menjadi Hulk. Nah, hal ini juga sama dilakukan di Life of Pi. Ketika kita melihat si Pi Pising ketika sudah dewasa, kita melihatnya dia lebih kalem. Ketika kita melihat masa muda, ya dia adalah orang yang sembrono, sehingga membuat dia susah dalam mempertahankan hidupnya. Dia jadi tidak percaya terhadap dirinya sendiri, dan juga dia kurang percaya dengan keberadaan Tuhan. Film Ang Lee sendiri menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam dunia perfilman. Mungkin seperti contohnya pengambilannya menggunakan angle-angle yang dasar, yang dimana sudah biasa kita lihat dalam dunia videografi dan juga fotografi. Angle yang selalu digunakan itu adalah medium angle, behind the shoulders, yang mungkin kita banyak banget temui, bird angle, fill the frame, roll of third, dan mungkin berbagai angle yang emang sudah menjadi dasar-dasar fotografi yang sehari-hari kita lakukan. Kemudian teknik editing. Kalau untuk Ang Lee sendiri sih, ini adalah salah satu teknik editing yang membuat saya tertarik, yaitu yang dimana Ang Lee akan menggunakan banyak sekali time reverse, yang dimana mesti nantinya kalian seperti yang udah saya bilang sebelumnya, banyak banget tuh nanti kita lihat tuh cut-cut yang dimana pasti Ang Lee bakal naruh banyak masa lalu dari sang MC. Dan yang menurut saya paling banyak itu adalah di film Hulk. Dan pastinya kita bakal banyak tuh, kalau kalian tahu foto collage yang sering kalian lihat di IG itu, yang dimana bisa menyatukan gambar-gambar dalam satu kolom. Ang Lee sendiri ini juga menggunakannya dalam film Hulk. Di sini nih, jadi saya bilang tuh, banyak banget tuh kalau kita lihat si Ang Lee ini dia menggunakan collage frame. Jadi dimana cut-nya ini bakal digabung dalam satu frame, dimana nantinya itu juga sebenarnya bagus kalau menurut saya ya. Namun dalam dunia perfilman sekarang, teknik yang digunakan oleh Ang Lee itu sendiri juga bakal bikin orang pusing juga sih. Mulai dari ketika di momen klimaks, di momen yang non klimaks pasti. Nah, ketika di Life of Pi, teknik yang dipakai Ang Lee yaitu di collage framing itu dia udah nggak dipakai. Namun dia juga menggunakan banyak cut di saat memperlihatkan masa lalunya si Pi Pising. Dan ini mungkin bisa kulihatin, ini Pi di saat dia masih sudah dewasa, namun ada juga Pi di saat masih kecil dan juga di saat masih remaja. Setiap cut nanti dia bakal bikin tuh, yang bakal bikin kita tertarik nantinya. Visual effect yang gunakan Ang Lee sendiri ini menggunakan CGI, yang seperti saya bilang sebelumnya. CGI yang menurut saya paling bagus ini adalah Life of Pi. Mungkin kita bisa lihat di sini nih CGI-nya. CGI-nya ini bisa saya bilang dia menggunakannya dengan teknik yang sangat sempurna. Mungkin seperti contoh di scene Pi di tengah laut bersama harimaunya yang bernama Richard Parker, yang dimana saat itu latar tempatnya sudah sore hari. Disitulah pemandangan yang membuat orang terpukau
mulai dari laut yang terlihat seperti kaca, yang dimana bayangan dari awan dan mataharinya mantul. Namun, tidak hanya scene itu saja yang dia gunakan, tapi di scene saat latarnya malam, dia juga menggunakannya ketika di lautannya. Dimana kalau kita lihat sendiri ini, ada ikan paus yang lewat, dan juga ini scene-nya digunakan di saat dia berada di laut. Sebenarnya CGI yang dibikin oleh Ang Lee sendiri ini sudah dimulai di 2010. Seperti yang saya bilang tadi, di 2003 memang namanya CGI itu masih belum bagus. Tapi ketika di film Hulk, Ang Lee banyak sekali memperlihatkan CGI yang membuat orang hanya tertarik, namun tidak memukau di mata orang. Nah, yang membuat tertarik di sini adalah penggunaan klimaksnya di saat-saat momentum yang memang udah klimaks. Hampir sama dengan time reverse yang dia gunakan. Dia menggunakannya pas jadi saat-saat yang memang sudah klimaks dan memuncak, di mana konflik itu ada, di mana perdebatan ada, di mana dua karakter itu akan membuat keributan, dan di sana dia bakal menggunakan banyak CGI. Kalau di 2003 memang CGI-nya adalah standar, berbeda dengan di tahun sekarang. Ada salah satu kesalahan yang saya temukan di dalam film Hulk, yang dimana kita lihat di sini karakter Talbot ini terkena ledakan. Namun yang dilakukan oleh editor Ang Lee sendiri adalah dia hanya memasking objek yang ada di dalam scene itu. Yang dimana kita bisa lihat di sini adalah masih ada sedikit frame-frame putih yang menempel pada objek. Dan hal inilah yang menyebabkan citra dari film Hulk ini bisa diprasangka menjadi film yang kurang bagus. Kesimpulannya adalah film Ang Lee ini sudah bisa dibilang sangat bagus dalam segala aspek, mulai dari visual effect yang paling utama, kemudian take gambar yang dilakukan. Namun hanya ada sedikit pertimbangan dalam hal editingnya, supaya audiens dalam menyaksikan apa yang ini dia sampaikan merasa lebih nyaman dan paham. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini.